Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ekonomi suatu pulau satu orang. Bayangkan perekonomian yang hanya terdiri dari satu orang yang ditinggal di satu pulau. Setiap hari memancing ikan untuk dimakan setiap hari. Ini juga sehingga sampai pada suatu hari ia berpikir alangkah enaknya bila ia hari ini memancing berselang hari. Sehari memancing, sehari libur. Untuk itu, ia harus memancing lebih banyak ikan dalam suatu hari agar ia dapat menyimpan ikan untuk keesokan harinya. Karena tidak mempunyai sumber pendapatan lain, maka jumlah output atau ikan yang didapat sama dengan jumlah pendapatan, yaitu Y, karena setiap hari ikan yang didapatnya habis dimakan hari itu juga, maka sama dengan konsumsi, yaitu C. Ekonomi satu pulau 5 orang. Sekarang bayangkanlah ada satu kapal tenggelam di tengah laut. Semua penumpangnya meninggal atau hilang, kecuali 4 orang yang terdampar di pulau tersebut. Di pulau itu sekarang ada 5 orang untuk bertahan hidup. Masing-masing orang memancing ikan sendiri-sendiri. Tentu saja orang pertama yaitu telah berpengalaman memancing ikan selalu mendapatkan yang lebih banyak dan beristirahat keesokan harinya bila ingin makan ikan bakar tanpa harus bersusah payah menyalakan api. Maka ia meminjam pisau orang keempat dengan imbalan memberi sebagian ikan simpanan. Bila ia ingin makanan ikan bakar sambil mendengar radio dengan memberi imbalan simpanan kepada orang kelima, begitu seterusnya. Ekonomi satu pulau 5 orang dan uang dari langit. Sekarang bayangkanlah ada sebuah helikopter, yaitu baru saja merampok bank untuk menghilangkan jejak. Uang hasil rampokan tersebut dijatuhkan ke beberapa pulau sebagai tempat penyimpanan harta rampokan. Di antaranya jatuh di pulau di tempat kelima orang pertama. Tempat orang pertama pada orang kedua ingin ia menukar. Orang kedua menawar kepada orang ketiga, Inginkah ia menukar seliping bunga dengan uang tersebut? Orang ketiga menawarkan orang keempat, inginkah ia menukar pisau miliknya dengan uang tersebut? Orang keempat menawar kepada orang kelima, inginkah ia menukar radio miliknya dengan uang tersebut? Orang kelima menukar kepada orang pertama, inginkah ia menukar ikan tangkapnya dengan uang tersebut? Ekonomi suatu pulau 5 orang dari langit dan raja. Sekarang bayangkan orang pertama sebagai yang pertama kali ada pulau itu dengan paling berpengalaman menangkap ikan, serta selalu saja uang dari helikopter jatuh di daerah pertama, menjadi orang paling dominan dalam perekonomian pulau itu. Ada 2 perubahan penting dalam perekonomian pulau itu dengan tunjukkan orang pertama sebagai raja. 1. Adanya kepemimpinan. Menurut kesepakatan di pulau itu, ada orang pertama memiliki hak untuk mengetuk agar kegiatan berjalan dengan adil, yaitu memastikan tidak ada suatu pihak pun yang terzolimi. 2. Ada efektivitas kepemimpinan. Kedua, keadaan objektif yang membuat kepemimpinan orang pertama dapat berjalan efektif adalah ia memulung kekuatan ekonomi yang paling besar. Dampak adanya kepemimpinan ditunjukkan orang pertama sebagai pemimpinan menimbulkan implikasi baru. Jasa yang diberikan umum memastikan mekanisme pasar berjalan secara adil, merapatkan kenikmatan yang beroleh oleh orang pulau itu. Dampak adanya efektivitas kepemimpinan. Kekuatan ekonomi yang dimiliki orang bersama menimbulkan implikasi transaksi di pulau menjadi lebih efisien lagi. Orang-orang selain orang pertama kini dapat menjual miliknya kepada orang pertama. Selanjutnya, bila mereka memerlukan sesuatu, mereka menjualkan orang yang pertama. Mengingat perekonomian tanpa bunga telah jelas dalam model yang dikembangkan, mulai dari bentuk yang paling sederhana, yaitu ekonomi satu orang, sampai bentuk yang kompleks dengan jutaan orang, dengan dimasukkannya unsur uang dan juga adanya pemerintah. Dan ternyata kita dapat menjelaskan dalam bentuk yang paling kompleks pun bunga uang tidak perlu dan tidak penting dalam model ekonomi.
Bunga merupakan hal yang paling penting dalam perekonomian karena bunga telah menentukan hampir di setiap kegiatan ekonomi seperti kegiatan konsumsi, tabungan atau investasi, dan lain-lain. Pada kegiatan konsumsi misalnya, bunga dapat memengaruhi tingkat konsumsi. Misalnya, bunga dapat memengaruhi tingkat konsumen. Jika suku bunga tinggi, maka permintaan dana pinjaman akan menurun, yang menyebabkan kemampuan konsumen dalam melakukan konsumsi juga menurun. Mengapa ada bunga dalam perekonomian? Holmes dan Sila menjelaskan bahwa bunga uang telah dikenal jauh sebelum Masehi, yaitu sejak zaman Sumeria dan Babilonia pada tahun 3000 sebelum Masehi. Dalam sejarah ekonomi Eropa dibedakan antara usury dan interest. Usury berarti kesulitan, sedangkan interest berarti to be lost. Tingkat suku bunga merupakan faktor penawaran dan permintaan kredit. Peningkatan permintaan uang atau kredit akan menaikkan suku bunga, sedangkan penurunan permintaan kredit akan menurunkannya. Peningkatan jumlah uang yang tersedia untuk peminjam meningkatkan penawaran kredit. Misalnya ketika Anda membuka rekening bank, Anda meminjam uang ke bank dengan tergantung pada jenis rekening yang Anda buka. Bank dapat mengakses atau menggunakan uang itu untuk kegiatan bisnis dan investasi. Dengan kata lain, semakin banyak bank dapat meminjamkan, maka semakin banyak kredit yang tersedia untuk perekonomian, dan saat penawaran kredit meningkat, harga pinjaman bunga akan menurun.